kisah. Kita melihat seorang ketua anggota Yakuza yang sedang menato punggungnya dengan cara tradisional. Dia terlihat sangat kesal karena merasa kesakitan saat ditato. Si tukang tato yang sudah tua itu mengatakan kalau ada orang yang merasa kesakitan saat ditato, maka orang itu tidak cocok untuk hidup di lingkungan yang keras. Ketua Yakuza itu pun marah dan merasa terhina. Namun kemudian, datang salah satu anak buahnya membawa sepucuk surat yang berisi pasir hitam. Si tukang tato terlihat ketakutan karena melihat pasir hitam yang keluar dari dalam surat itu. Karena itu adalah sebuah pertanda bahwa hal menakutkan akan segera terjadi. Si ketua Yakuza dan teman-temannya tertawa, serta menganggapnya sebagai lelucon. Kemudian Pak Tua menceritakan kalau dulu seseorang juga pernah menerima amplop yang berisi pasir hitam yang sama. Lalu hal mengerikan terjadi karena mereka muncul dari balik bayangan dan membunuh semua orang yang ada di hadapannya. Si bapak tua kemudian menunjukkan bekas luka di dadanya. Terlihat bekas luka tusukan di dada bagian kirinya. Dia mengaku beruntung, karena jantungnya tidak seperti orang pada umumnya. Jantung Pak Tua ini berada di sebelah kanan. Lalu dia juga menunjukkan tato ninja di dadanya. Itu untuk mengingatkan dirinya akan kejadian mengerikan yang pernah dia alami. Para Yakuza pun tertawa mendengar cerita tentang para ninja di era modern seperti saat ini. Lalu tiba-tiba, kepala salah satu anggota Yakuza itu terbelah. Mereka semua terkejut dan ketakutan. Lampu pun padam dan hanya terdengar suara sabetan pedang di mana-mana. Dan satu persatu para Yakuza itu pun tumbang. Si ketua Yakuza menembakkan pistol ke segala arah. Sambil ketakutan, dia mengatakan akan membayar berapapun kepada ninja yang dihadapinya. Tentu saja asalkan dia tidak dibunuh. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Lalu si tukang tato mengatakan bahwa itu akan sia-sia. Karena para ninja tidak akan mau bernegosiasi. Lalu dengan sekejap mata, ketua Yakuza tersebut pun akhirnya mati mengenaskan. Kemudian dari balik bayangan, muncul sosok ninja yang dimaksud. Ninja itu berjalan mendekati si tukang tato dengan tatapan yang dingin. Lalu Pak Tua si tukang tato pun ikut terbunuh. Scene berpindah ke kota Berlin. Di markas Europol, seorang agen penyelidik yang bernama Mika sedang menemui atasannya yang bernama Maslow. Ia memberikan hasil penyelidikan tentang pembunuhan misterius yang terjadi akhir-akhir ini. Singkat cerita, Mika mengambil kesimpulan bahwa klan ninja yang dia selidiki selama ini bukanlah mitos belaka. Semua bukti yang ia kumpulkan memberikan bukti kuat bahwa klan yang bernama Ozuno sudah ada sejak ribuan tahun lamanya. Klan ini menculik anak-anak jalanan dan melatih mereka menjadi mesin pembunuh profesional. Maslow merasa semua hal ini tidak masuk akal, dan dia belum bisa mempercayainya.